Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Anak-anakku kelas 8 yang berbahagia. Alhamdulillah di hari ini kita berjumpa kembali. Kalau kemarin kita ketemu di kelas 7, sekarang kita ketemu di kelas 8. Meskipun kita belajarnya secara daring, tapi kita tetap semangat untuk meraih tujuan kita, untuk meraih apa yang kita cita-citakan. Anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi hari ini, kita akan belajar tentang al-a'malul yaumiyat, yaitu tentang kegiatan sehari-hari. Apa saja kegiatan sehari-hari? Banyak, bisa makan, minum, belajar, sholat, mandi. Nah, ini kegiatan kita yang sering kita lakukan dalam keseharian. Kita lanjut. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, kita belajar dulu kosakatanya dulu, atau kita pahami kosakatanya dulu. Yang pertama adalah malabisun. Malabisun itu artinya baju, makanya di samping ada tumpukan baju ya. Bahasa Arabnya malabis. Kalau satu baju berarti libasun. Karena banyak maka ini bentuk jamak sehingga menjadi malabis. Berarti banyak baju. Yang kedua, misjabun. Itu artinya hanger. Bahasa Arabnya misjabun. Jadi kalau kita padukan dengan kata tunjuk, hadza misjab. Hadza misjabun. Ini hanger. Dzalika misjabun. Itu hanger. Dan seterusnya. Atau nanti bisa kita awali dengan kata tanya. Hal hadza misjabun? Apakah ini hanger? Seperti itu. Ini cara pengembangannya. Oke, selanjutnya adalah min syafatun. Min syafatun itu handuk. Beda dengan syafatun ya. Kalau syafatun itu artinya bibir. Kalau min syafatun itu artinya handuk. Min syafatun artinya handuk. Bahasa Arabnya min syafatun. Hadhihi min syafatun. Ini handuk. Tilka min syafatun. Itu handuk. Hal hadhihi min syafatun. Apakah ini handuk? Nah, ini cara pengembangannya. La, seperti itu. Kalau iya, na'am. Hadhi min syafatun. Ya, ini handuk. Berikutnya, wisadatun artinya bantal. Wisadatun artinya bantal. Bahasa Arabnya wisadatun. Bahasa Indonesianya bantal. Hadhihi wisadatun. Ini bantal. Tilka wisadatun. Itu bantal. Kita buat kata tanya. Hal hadhihi wisadatun. Apakah ini bantal? Hal tilka wisadatun. Apakah itu bantal? Kalau memang iya maka jawabannya na'am. Hadhihi wisadatun. Iya ini bantal. Na'am tilka wisadatun. Iya itu bantal. Yang keempat adalah firjaunun. Firjaunun itu artinya sikat gigi. Jadi kalau kalian masuk kamar mandi, nanti kalian akan ketemu dengan firjaunun. Kalian harus bilang firjaunun nanti ya. Jangan bilang sikat gigi lagi, biar cepat paham. Firjaunun, sikat gigi. Bahasa Arabnya firjaunun, bahasa Indonesianya sikat gigi. Seperti itu ya. Aina firjaun? Al-firjaun fil hammam. Oke, kita lanjut. Nah, berikutnya halibun. Halibun artinya susu. Bahasa Arabnya halibun. Bahasa Indonesianya susu. Hadza halib. Hal hadza halib? Apakah ini susu? Naam hadza halibun.
La, hadza syayun. Tidak, ini teh. Berikutnya sajadatun. Ada gambar sajadah. Berarti sajadatun artinya sajadah. Bahasa Arabnya sajadatun. Bahasa Indonesianya sajadah. Alas untuk kita sujud atau sholat. Hal hadhihi sajadatun. Apakah ini sajadah? Hal hadhihi sajadatun. Saya menggunakan hadhihi. Tadi menggunakan hadha. Yang seperti yang sering saya sampaikan waktu kelas 7 kemarin. Bahwa kata benda ini adalah kata benda perempuan. Atau kalau orang Arab nyebutnya itu dengan kata benda mu'annats. Ada tunnya di belakang. Sehingga kata tunjuk menggunakan hadhihi atau tilka. Kalau jarak jauh tilka, kalau jarak dekat itu hadhihi. Sajadatun. Tilka sajadatun. Hal tilka sajadatun. Apakah itu sajadah? Nah, cara pengembangannya. Berikutnya imamatun. Imamatun artinya mukenah. Imamatun artinya mukenah. Bahasa Arabnya imamatun. Hal hadhihi imamatun, apakah ini mukenah? Hal tilka imamatun, apakah itu mukenah? Nah, cara pengembangannya. Terus berikutnya Al-Quran. Al-Quran ya, kitab suci kita. Bahasa Arabnya masih Al-Quran. Karena Al-Quran itu diambil dari bahasa Arab. Yang dijadikan kata baku ya. Atau yang dibakukan menjadi bahasa Indonesia. Al-Quran artinya Al-Quran. Hadza Al-Quran. Seperti itu ya. Terus berikutnya madrasatun. Madrasatun itu sekolah. Bahasa Arabnya madrasatun. Sehingga nanti kalian bisa mengembangkan menjadi hadhihi madrasatun, ini sekolah. Dzalika tilka madrasatun, itu sekolah. Al madrasatu janibal baiti. Sekolah di samping rumah. Al madrasatu janibal masjidi. Sekolah di samping masjid. Nah, seperti itu anak-anak ya. Jadi nanti dikembangkan. Ditambah kata tanya maupun ditambah kata tunjuk di depannya. Oke, kita lanjut. A'mali al-yaumiyah, kegiatanku sehari-hari. Jadi sini a'mali, ada huruf iya. A'mali. Nah, artinya kegiatanku. Kalau kitabun menjadi kitabi, bukuku. Baitun menjadi baiti, rumahku. Madrasatun menjadi madrasati, sekolahku. A'malil yaumiyat, kegiatanku sehari-hari. Ana Fatimah sa'uhki qissat a'malil yaumiyati minal istiqadhi ilan naum. Ana Fatimah sa'uhki qissat a'malil yaumiyati minal istiqadhi ilan naum. Artinya, ana Fatimah, aku Fatimah atau saya Fatimah. Sa'uhki, aku akan menceritakan kisat a'malil yaumiyah, kegiatan sehari-hari, minal istiqadhi, dari bangun tidur. Jadi istiqad itu artinya bangun ya. Bangun tidur maksudnya. Minal istiqadhi, itu dari bangun tidur. Ilan naumi, sampai tidur lagi. Jadi ini Fatimah akan bercerita tentang kegiatan sehari-hari mulai dari dia bangun tidur sampai dengan tidur kembali. Oke, kita lanjut. Astaiqidhu fis sa'atil khamisati sabahan thumma adhhabu ilal hammami lisiwaki wa atawadda'u fihi wa ba'da dzalika usalli ma'a ummi fil baiti. Astaiqidhu fis sa'atil khamisati sabahan thumma adhhabu ilal hammami lisiwaki wa atawadda'u fihi wa ba'da dzalika usalli ma'a ummi fil bait. Aku bangun pada pukul 5.00 subuh.
Kemudian aku pergi ke kamar mandi untuk sikat gigi dan berwudu. Setelah itu aku sholat subuh bersama ibuku di rumah. Jadi astaiqidu itu saya bangun ya. Astaiqidu minan naumi sabahan bakiron. Saya bangun tidur pagi-pagi sekali. Jadi kalau pakai astaiqidu itu artinya bangun tidur. Beda dengan koma. Kalau koma itu bangun dari duduk. Kalau astaiqidu itu bangun dari tidur. Fi sa'atil khamisati sabahan. Terus thumma adhabu, kemudian, thumma itu artinya kemudian, adhabu itu saya pergi, adhabu ilal hammami ke kamar mandi, hammam ilal hammam ya. Ila itu artinya ke, hammam itu kamar mandi, lisiwaki untuk sikat gigi, siwak sikat gigi. Wa atawadda'u fi dan berwudu. Wa ba'da dzalik dan setelah itu, jadi wa ba'da dzalik itu artinya dan setelah itu, ya. Usolli ma'a ummi. Usolli saya sholat. Kalau tusolli kamu sholat. Kalau usolli saya sholat. Usolli ma'a itu bersama ummi. Ibu saya. Jadi asal katanya ummun. Karena menjadi ditambah kata kepunyaan di belakangnya. Ummi, ibu saya. Kalau ummuka, ibu kamu. Nah di sini ummi, ibu saya. Fil baiti, di rumah. Oke, kita lanjut. Wa ba'daha nadhkurullaha ma'an wa qara'na at-tasbiha wat tahmida wat tahlila wa intahayna bid-du'a'i. Wa ba'daha nadhkurullaha ma'an wa qara'na at-tasbiha wat tahmida wat tahlila wa intahayna bid-du'a'i. Wa ba'daha seusainya salat nadhkurullaha ma'an kami berzikir bersama. Jadi nadhkurullaha ma'an kami berzikir bersama. Wa qara'na tasbiha mengucapkan tasbih, wa tahmida dan tahmid. Jadi alhamdulillah, wa tahlila dan tahlil yaitu membaca la ilaha illallah, wa intahayna bid-du'a lalu diakhiri dengan membaca doa. Jadi wa ba'daha nadhkurullaha ma'an. Seusai salat kami berzikir bersama kepada Allah. Wa qara'na tasbiha wa tahmida seraya mengucap tasbih, wa tahlila dan wa tahmida dan tahmid, wa tahlila dan tahlil atau membaca la ilaha illallah, wa intahina bidu'a lalu diakhiri dengan membaca doa. Jadi cara baca seperti itu ya, jangan dibaca wa ba'ah. Nanti bacanya agak cepat. Wa ba'daha nadhkurullaha ma'an wa qara'na tasbiha wa tahmida wa tahlila wa intahayna bid-du'a'i. Ini cara baca seperti itu. Diulang-ulang. Nanti akan bisa baca dengan lancar. Tapi kalau hanya baca sekali habis itu ditutup, enggak didengarkan lagi, ya kesulitanlah bacanya. Makanya kita baca ulang-ulang, insya Allah nanti akan bisa. Oke anak-anak, kita cukup sampai di sini. Ya, materi hari ini kita lanjut nanti di minggu depan. Sebelum pelajaran kita akhiri, mari kita tutup dulu dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.